Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawati wa anzala al-ma'a minal mu'sirat wa ansha'a habba wa nabat wa qaddara al-arzaqa wal aqwat wa ataba 'ala al-a'mal as-salihat wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad lil mu'jizat al-zahirat allati hasala min nurihi wujud al-kainat wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan yang maha luhur. Di waktu yang mulia ini mengumpulkan kita semua dalam keadaan berkah, maka mudah-mudahan dalam keberkatan ini, dalam keberkahan kemuliaan ini, Allah Subhanahu wa taala mengijabah mengabulkan permintaan dan seluruh hajat. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, kesalahan kita, dan dijauhkan dari perbuatan maksiat. Dan mudah-mudahan pula Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, ibu bapa kita. Allah muliakan mereka dengan ketinggian derajat. Allah panjangkan umur kita semua, mudah-mudahan dalam keadaan taat dan sehat, dan Allah luaskan rezeki kita dalam keadaan berkat serta pula manfaat. Dan Allah berikan kita semua ketetapan, mudah-mudahan mendapatkan husnul khatimah ketika wafat di akhir hayat. Dan Allah amankan kita kelak dari azab dan siksa kubur. Allah amankan kita kelak dan haramkan daripada neraka Allah dan azab. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa adanya hisab, berkumpul bersama baginda Rasul Muhammad. Salam dan salam mudah-mudahan selalu tercurah tersampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nawain ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila huda wad dalalah 'ala khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala sayyidul musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid darain amin radhiyallahu anhu wa ankum ajma'in al-imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ayyuhal Walad, mudah-mudahan Allah meridhoi beliau dan kita semua, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nasihat yang keempat, kadar balasan mengikuti kadar amalan. Ukuran pemberian, ukuran balasan pahala mengikuti daripada ukuran apa yang diamalkan. Wahai anakku yang tercinta, kata Imam Ghazali, selama mana engkau tidak beramal, maka selama itulah engkau tidak mendapatkan pahala. Jadi selama kita ada menggawi ibadah, maka itu juga kita ada catatan kebaikan. Selama kita ada beramal, maka ada juga pahalanya. Diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang telah beribadah selama 70 tahun. Jadi ada seorang Bani Israel di zaman Bani Israel yang mana orang ini telah beribadah lamanya, mengerjakan ibadah saja selama 70 tahun lamanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan keadaannya.
memperlihatkan daripada keadaan orang tersebut kepada para malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadanya seorang malaikat yang memberitahu bahwa walaupun ia telah beribadah selama 70 tahun lamanya, namun ia masih belum layak untuk masuk ke dalam surga. Kira-kira kita kan dapatnya kayak ini lah. Sudah tumbang buat beribadah, sudah gawi amal kebaikan, tiba-tiba malaikat datang. Artinya kapan kita gawi itu para kaum maulah kita masuk surga, masih kita ini bisa jadi masuk neraka. Kira-kira hampir salajur beribadahnya. Ada ibadah yang neraka itu baik dari ibadah. Nah, ini Allah hendak memperlihatkan, menunjukkan keadaan seorang laki-laki ahli ibadah telah beribadah itu bukan waktu yang sebentar, menggawi ibadah 70 tahun lamanya. Lalu datang malaikat kepadanya, ujar malaikat bahwasanya engkau masih belum pantas masuk surga. Lalu malaikat tersebut selesai memberitahu hal ini, lalu ia berkata, ujar orang itu tadi, itu bukan urusanku. Itu bukan urusanku. Saya diciptakan, aku diciptakan, ujar laki-laki itu untuk beribadah kepada Allah. Tujuan hidup itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan jin manusia diciptakan tujuannya satu aja, beribadah. Tujuan kita siapapun, orang alim kah, orang soleh, wali Allah, siapapun, Allah menciptakan manusia tujuannya beribadah. Maka itulah yang harus aku kerjakan senantiasa. Jadi orang ini disampaikan seperti itu, laki-laki ini setelah dikabarkan seperti itu bahwa ia belum layak masuk ke dalam surga, lalu kata dia, yang penting aku kerjakan gawianku. Makanya kata Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, urusan surga neraka itu urusan Allah. Tapi urusan beribadah itu urusan. Artinya kalau sudah beribadah, Allah hendak mengandak di neraka pun beliau itu. Setelah beribadah Allah masukkan ke dalam neraka, beliau pun ridho. Kenapa? Urusan surga, urusan neraka itu urusan Allah. Lalu malaikat tersebut melaporkan kepada Allah. Lalu ia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa yang telah dikatakan laki-laki tadi setelah disampaikan bahwa dia masih belum layak masuk ke dalam surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila hambaku itu tidak berpaling daripada beribadah akan aku membalasnya dengan kemurahan. Aku juga tidak akan berpaling daripadanya, wahai para malaikat, bersaksilah kamu bahwa aku telah mengampuni akan segala dosa. Jadi kembali lagi dalam urusan masuk surga, itu keimanan kita bahwasanya siapapun yang masuk nanti ke dalam surga, siapapun yang nanti ditakdirkan berada di dalam surga, itu semua dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal ibadah. Jadi kalau kita menuntut dengan kita beribadah, kita ini wajib berhak masuk surga, ada. Tapi Allah memasukkan kita ke dalam surga itu dengan rahmatnya. Bahkan sahabat bertanya, bahkan engkau ya Rasulullah, bahkan aku ya. Artinya siapapun, kalau memang Allah hendak memasukkan surga, maka Allah masukkan. Tetapi rahmat Allah itu bersama orang yang beribadah. Rahmat Allah itu orang bersama orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, orang-orang yang mendapat rahmat daripada ibadah itu adalah ibadah-ibadah yang diterima. Kayak apa caranya ibadah diterima? Tentu tidak lepas daripada keimanan
beribadah apa? Tujuan kita beribadah apa kira-kira? Ulun hendak sugih, berarti dia berhajat kepada Allah karena kesugihan. Artinya kan kadang kita ini masih beribadah itu butuh kepada Allah untuk hajat kita. Bukan karena kita beribadah, karena memang itu adalah bagian daripada ikatan kita kepada Allah. Seorang hamba beribadah kepada Tuhannya, bukan hanya kita beribadah. Kenapa biar sembahyang? Ya itu tadi, ulun banyak benar hajat. Artinya biar datang kepada Allah karena hajat, karena memang masih terkait dengan urusan dunia. Cuman ini kira-kira ikhlas juga ada. Jadi ikhlas itu ada tingkatannya. Jadi tingkatan yang pertama orang ikhlas itu memang ada selain daripada Allah ini beribadah. Artinya yaitu tadi urusan surga neraka itu urusan Allah. Yang penting ibadah, yang penting melakukan ketaatan kepada Allah. Ujar Allah, gawi nang halal, gawi nang wajib, pian gawi. Urusan surga neraka apa itu urusan Allah. Dia kenapa sholat? Ya memang ini kewajiban ulun. Ulun hendak beribadah. Urusan pahala atau murkada itu urusan Allah. Ini tingkatan orang-orang yang mana mereka beribadah semata-mata karena Allah. Nah kalau kita beribadah masih mengharapkan imbalan, kira-kira ini ikhlas atau kata itu? Dia kenapa sembahyang? Ulun takutan masuk neraka. Dia kenapa sembahyang? Ulun hendak masuk surga. Kira-kira surga neraka ini bagian daripada keikhlasan atau tidak? Menurut ulama, pian hendak masuk surga, pian hendak masuk neraka, apa ada hendak masuk neraka? Kenapa? Karena itu tadi bagian daripada janji dan ancaman Allah. Artinya itu masih bagian daripada akhirat, bagian daripada apa yang dijanjikan oleh Allah. Maka apabila dia mengerjakan karena hal-hal tersebut, itu pun dikategorikan ikhlas. Tapi kalau selain daripada itu, kenapa biar beribadah? Ramai masjid. Ya kalau kita di masjid ada orang berbagi THR dapat 2 ulut jalan. Nah ini berarti kan sudah di luar konteks ibadah. Janji akhirat itu bukan lagi. Kenapa biar? Oh kalau kita ada yang berbagi tapih di masjid kita, ulun kada dapat, kada kurang. Maka apabila itu selain daripada tujuan akhirat, maka inilah bukan ikhlas. Makanya dikatakan oleh Sayyidina Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajlin nas wal amal li ajlin nas. Tarkul amal li ajlin nas riya wal amal li ajlin nas syirik. Kalau kita meninggalkan beramal, hutan beramal karena pinas riya. Kenapa biar kadawani sembahyang ke masjid kalau pina dipadahkan orang kebaikan badan, kalau pina disangka orang uluni orang bagus badan, akhirnya kada mau biar orang menyangka biasa-biasa aja. Akhirnya kada jadi pulang. Maka kada jadinya dia pulang tadi itu sudah dia. Kada perlu hendak menjauh. Ya kan? Kenapa biar kada jadi? Ulun kita kalau dari sahabat orang baik benar. Tapi kalau dia menggawi karena sifat manusia, nah itu bukan riya lagi. Beribadahnya kita karena makhluk, nah itu bukan riya lagi. Lalu apa? Jadi keikhlasan. Jadi kalau hendak ibadah kita itu bernilai, maka semata-mata hanya karena Allah Subhanahu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Introspeksi diri kalian sebelum kalian dihisab. Kita hitung-hitung. Dan timbang-timbang amal kita sebelum amal kita ditimbang. Maksudnya apa? Ya hitung-hitung. Kita hidup di dunia ini kira-kira sampai detik ini, sampai hari ini, berapa banyak amal kebaikan yang sudah kita kawal kepulauan? Berapa banyak keburukan yang sudah kita kerjakan? Kebaikan yang kita lakukan kira-kira bernilai atau ada bulan? Nah ini kan menjadi perhitungan bagi kita. Maka kira-kira kalau kita mengandalkan amal aja,
sudah pasti kita akan berada dalam surga. Kalau mengandalkan ketaatan peribadatan, sudah pasti kita tidak berada dalam surga. Apalagi memang Allah memasukkan hambanya tersebut ke dalam surga dengan rahmatnya, bukan dengan amal. Artinya kalau hitung-hitungan amal kita ini jauh banget. Artinya kalau berhitung-hitung amal ibadah kita ini kadang-kadang lekekan bisa kurang ya. Bahkan orang hendak begawi, bukan dia satu hamba di sinilah biasanya. Dahulu ada yang begawi menyinsu atau apa. Sebelum tulang begawi itu pinjaman dahulu, pinjaman. Belum lagi kuliah, belum lagi berhasil, sudah meninjam duit. Gasan meninggali bini, gasan menukar sesamuan. Imbas sudah dapat hasilnya, dihitung. Oh ternyata karena kau menuntut hutang. Kenapa? Begawi kulir. Begawi bilangan Senin Kamis, sisanya awal bulan aja dipunduk digawian. Akhirnya bayar dihitung-hitung, injaman dengan hasil itu pada seimbang. Nah ini hanya urusan dunia lah. Belum lagi ketika kita berada di dunia ini, jadi pinjaman berat kan dari Allah. Ulun beribadah ya Allah. Waktu sembahyang subuh, alhamdulillah urusan hati ulun khusyuk. Sholat ulun bagus, gerakannya bagus, rukun syaratnya bagus. Cuman kalau hendak dihitung-hitung lah, hendak berhitung, bukankah waktu sholat subuh batis yang kita gunakan bulan masjid itu pun menginjam oleh Allah? Bukankah jasmani yang kita bawa pulang ke masjid menghadap kepada Allah, bukankah itu titipan dari Allah? Lisan nang mana menyebut Allahu Akbar sehingga bernilai pahala, bukankah lisan tadi pun pinjaman dari Allah? Ini dihitung terus nih. Kalau hendak membawa Allah berhitung lah dia. Kalau enak pindah harap menghitung, misalkan bayar dihitung itu lawan pinjaman aja orang mau memberikan masih. Lalu kenapa dan kita tutup? Nah maka pantaslah seseorang itu masuk surga dengan rahmat Allah. Oh orang ini ujar Allah di bahasa kita aja peribahasanya, diinjami mata digawiakannya anak baik, diinjami batis dipakainya ke senang baik, diinjami harta digunakannya ke senang baik. Walaupun paribahasanya kata kau memulikakan, amun bos toh orangnya penyayang, oh ini orang ini masih kawah jadi pengen. Kenapa? Amanah nang diinjami, pemberian nang diinjami tadi dijaganya. Walaupun kadang kau membayari dibelikan, paribahasanya dia diinjami orang sepeda motor. Walaupun cicilannya kadang kau dia masih membayari, tapi sepeda motor tadi dia jaga betul-betul. Ampun orang tadi betul-betul dia merawat. Kira-kira orang bingung apa kata? Nah maka layaklah seperti itu kita berprasangka bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beriman, kita berkeyakinan memasukkan hambanya ke dalam surga dengan rahmat. Kenapa? Allah ilmu hamba tadi, walaupun kadang kau memberikan nikmat-nikmat dari Allah, tapi nikmat tadi digunakan dalam baik. Allah titipi mata, oh alhamdulillah mata kadang memandang kecuali kepada nang halal meninggalkan nang haram. Telinga Allah titipi kadang mendengar nang haram kecuali mendengar nang halal. Artinya nang apa nang diinjami oleh Allah diberikan kira waktu kita mati dalam keadaan nang baik. Walaupun ya kadang kau memunahi hutang tadi masih, tapi Allah alhamdulillah kita senang Allah. Ini kira-kira seperti itu. Cuman jangan jorong berpikirnya mana jelas si anu bang dititipi oleh Allah harta banyak. Ulun jangan berharta banyak tuh gue mungkin menggunakan harta pajangan gasan di jalan Allah belum tahu lagi kan belum tahu. Ada ulun berisi pemimpin di jalan dia taruh korupsi aja. Banyak banget korupsinya. Amun pian tuh menjadi pemimpin kira-kira kawah pian kada korupsi tuh. Atau jangan-jangan lebih parah tuh. Artinya apa? Pian jangan mempertanyakan takdir Allah. Ini salah satu hal yang dimurkai. Ulun genjakan kayak nah ini kalau sudah kayak ini artinya pian mempertanyakan ini Allah ini mengatur dunia ini, mengatur diri di ujur atau tidak seakan-akan kayak itu. Ya Allah
dijamin si fulan sekian, si fulan sekian. Ulun kenapa cuma sekian? Karena Allah tahu pian ini lagi bagi gelap ya. Bisa kan ingat diberi kepala lagi. Ini bila diberi rapih ini manusia ini bisa kan ingat kenapa-napa lagi. Nah, jadi kadang boleh kita mempertanyakan itu kan. Makanya ini hal yang mendasari sifat dengki. Tahu biar dengki, hasud. Al-hasud ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Orang yang bersifat hasud, ujar Nabi, itu sifatnya tadi memakan kebaikan. Seperti api yang membakar kayu bakar, habis kebaikan dia. Gara-gara ada sifatnya kayak itu dari dalam hati. Melihat kurang lebih daripada kita, ada timbul dengki di dalam hati kita. Kenapa pada aku? Cuman lah perlu dia bedakan antara hasud lawan iri. Hasud, iri itu mirip-mirip, cuman berbeda. Hasud, iri, hasud itu dimurkai oleh Allah. Bahkan ada kisah lah, ada cerita. Iblis lawan Fir'aun sedang bertamuan. Inilah perlu dia perhatikan. Ujar Nabi, almarhu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Kalau pian tuh hendak melihat agama seseorang, lihat di kawan. Ini berkawan lawan siapa? Amun berkawan lawan orang berdusta, pian pasti dikira berdusta itu. Ini kawannya lagi dusta gue ya. Bah apalagi ini itu orang lagi aja berkawan ya. Maka itu juga acil jelas. Biar mula, biar jelas. Orang acil itu bagus apa kada? Lihat di kawannya. Oh ini bilanya kasakulahan SD antar anak tuyukan duduknya di buah nang penggosipan betul. Walaupun dia kada menggosip tapi kakawanan penggosipan bah itu pengulian orang benar ya. Kenapa jadi tahu ya kawan duduknya? Betul kada? Makanya ujar Nabi kalau hendak melihat agama seseorang lihat di kawan duduknya. Makanya orang dua laki bini itulah berkawan berumah tangga lawas 20 tahun berumah tangga. Coba aja pasti mirip-mirip itu gawiannya. Bila anak laki berdusta, kak orang nabi naga itu juga namanya. Padahal naklah bilanya ada yang mencari abah kiri. Ada cunggung-cunggung aja orang. Padahal naklah bilanya ada tukang kerimitan mencari mama, padahal mama ada aja orang. Dusta benar, ya naga itu kan bilanya nang saikum dusta, nang saikum mirip-mirip juga. Kadang mungkin orang itu kawa lawas duduk kecuali sifat-sifatnya sama. Nah maka ujar Nabi lihat kawan duduknya. Nah iblis berkawan kawan. Ada perlu dirasakan siapa iblis siapa Fir'aun. Nang satu mengaku Tuhan, nang satu ada patuh lawan. Ujar Fir'aun iblis. Dengar akrab karena sudah iblis. Iblis. Akrab lah. Adalah manusia, adalah orang yang lebih buruk daripada kita berdua. Artinya sadar aja Fir'aun buruk. Nah artinya bila dia kada sadar diri dia banyak dosa lebih buruk, ini lebih parah daripada Fir'aun. Fir'aun masih sadar. Ujar Fir'aun adalah manusia makhluk yang lebih buruk dari kita berdua. Ujar iblis ada oleh. Ini kalau tahu ada oleh. Siapa orang yang di dalam hatinya terdapat sifat hasud atau dengki. Apabila ada, aku akan berbalik dari orang tersebut karena Allah akan menurunkan murkanya dan siapapun yang ada di sekitarnya khawatir akan terkena murka. Allah itu murka kalau orang ada sifat hasud. Kenapa? Orang yang bersifat hasud itu dimurkai oleh Allah karena tidak meridhoi dengan ketetapan Allah. Lah apa sih hubungannya tidak meridhoi ketetapan Allah? Orang kalau sudah punya sifat hasud biasanya ada pasti kada katuju dengan apa yang dimiliki orang. Kada katuju dengan ampun orang. Kenapa ia sugi aku kada? Bah kesugihannya itu paling ini digunakan dasar maksiat. Artinya dia mengharapkan dengan kelebihan orang tadi orang terjatuh kepada hal yang itu hasud kan? Kalau iri orang nukar hanya
pian hendak jono kalau motor pendiri kan hendak juga cuman kada kawan nukar diri kalau nya hasut kurang nukar motor hanyar pian kada kawa bilanya pian kada kawa kayak apapun caranya motor hanyar kurang tadi rusak harapan pian seperti kayak amun pian kada kawa orang pun harus kada kawa amun pian kada dapat orang pun harus kada dapat ini hasil caranya. Nah makanya orang yang seperti ini artinya kada ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hasil. Bila yang ada seperti ini hati-hati. Kenapa Allah berubah? Nah ini yang banyak terjadi. Jadi kalau memang kita melihat amal-amal kita dengan ketetapan kita kada perlu melihat orang lain. Karena perlu kita mengibaratkan itu adalah kita. Kenapa? Seakan-akan kita kada ridho dengan ketetapan Allah. Coba biar lihat. Adalah manusia nang mana hidup di dunia ini kalau memilih yang hendak memilih lahir dalam keadaan bungas, awas putih, hidung mancung, atau yang hendak lahir dalam keadaan sugih, lain sebagainya. Bukankah itu semua likur umatin aja? Nah ngarannya manusia itu punya ketetapan masing-masing. Hanya lahir bulan bin bulan ikan kita lahir dari rahim si bulan, anak si anak. Artinya sudah ditetapkan oleh Allah. Bahkan ngaran yang pakai hari ini, ngaran yang pakai sandal hari ini, itu pun sudah ditetapkan jauh sebelum dia lahir. Nah kira ikan ini berlalang si bulan. Ini harta nanti yang makan hari ini, rezeki nanti yang makan hari itu pun sudah ditetapkan oleh Allah. Nah kalau memang berataan sudah ditetapkan oleh Allah, kenapa kita harus menghiri, mendengki ampun kurang? Bukankah ampun kurang itu Allah yang menetapkan? Ampun kita adalah Allah yang menetapkan. Nah kadang ini yang terjadi pada kita. Kita lebih banyak melihat kurang daripada melihat kita. Kita lupa mensyukuri nikmat yang ada pada kita sehingga kita lebih sering melihat nikmat yang ada pada kita. Nah ini asal muasal. Jadi kira-kira seperti ini. Man dhanna annahu bidunil jahdi yasilu bahwa mutaman. Wa man dhanna annahu bibaidil jahdi yasilu bahwa mustaqim. Siapa yang menyangka bahwa tanpa usaha ia akan dapat masuk ke dalam surga, maka orang itu hanya berangan-angan. Dan siapa yang menyangka bahwa hanya dengan usaha saja ia akan masuk ke dalam surga, maka orang itu akan merasa kaya daripada rahmat Allah. Orang yang menyangka bahwa ini masuk surga hanya dengan berangan-angan itu adalah hanya angan-angan warak. Ada dapat amal itu angan-angan warak, mimpi warak. Hendak sugih juga kada mau sing bergawian. Tahu-tahu aja cara sugih itu ya begawi lain sebagainya cuma kada digawi. Nah ini berangan mimpi warak. Tapi orang yang beramal menyangka dengan amalnya ini akan masuk surga, maka ini kada butuh daripada rahmat Allah. Ini dia Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Nah maka dari itu kita gunakanlah apa yang Allah titipkan kepada kita perlu utama mensyukuri. Alhamdulillah diberi kesempatan. Di penghujung bulan Ramadan mungkin kadang banyak di antara kita lupa mensyukur masih hidup kita. Ya betul. Mungkin dia lupa mensyukuri nikmat-nikmat yang lain. Cuma nikmat utama saja kadang kita lupa mensyukuri. Apa nikmat utama? Masih hidup. Walaupun alhamdulillah hidup masih sekalinya 27 Ramadan. Ya kayak apa hendak mensyukuri nikmat jelas. Nikmat hidup ini ngalir banget disyukuri kenapa kalau dia sakit. Apalagi kalau ingin mencari sakit dan mencari makan sakit, insya Allah kita ada salah sakit. Mau mati aku ya sakit. Cuman alhamdulillah kita masih hidup. Nah ini nikmat besar dari Allah. Lah buktinya apa? Kalau kita masih hidup di pagi hari ini, di 27 Ramadan hari ini, dan yang mendengar daripada riwayat-riwayat ini tadi, artinya Allah masih memberi kesempatan untuk perbaikan diri.
Kita banyak berdosa. Di sebelum Ramadan kita banyak melakukan maksiat, nang haram, nang halal, kita ada berpilih gawe terus. Sampai detik ini Allah masih memberi kita nafas, masih memberi kita kesempatan. Nah ini syukuri. Kenapa disyukuri? Kalau kita masih hidup ada kesempatan bertaubat, ada kesempatan memperbaiki, ada kesempatan memohon ampun kepada Allah, ada kesempatan Allah memperbaiki kita dengan kita diberikan pengetahuan seperti ini. Ini nikmat besar. Nah kalau kita sudah mensyukuri daripada nikmat-nikmat yang kita lupakan, insya Allah kita akan mudah mensyukuri nikmat-nikmat yang belum akan didatangkan. Nah ada wadah kita, ada wadah jarang kita syukuri. Kenapa? Karena kita lebih ketujuh melihat nikmat orang lain, melihat kesulian orang, apalagi para hari raya minggu raya maupun itu. Kalau kau berjalan sedikit ketemu kawan, akhir berjalan dengan. Karena tahun ini kita tutup-tutupan juga nih, fitrah baru, jalan baju hari raya baru. Ketemu kawan, akhir berjalan. Nah ini jangan diamalkan. Ketujuh meminta-minta itu jangan pian amalkan. Meminta-minta itu gawian yang halal, tapi sangat-sangat dibenci. Itu gawian. Jangan pernah biasakan meminta atau jatuh kepada hal yang berbau meminta. Kecuali meminta urusan kebaikan. Minta sumbangan nih, kada beli dulu meminta-minta lah. Gasan sedikit itu lain pula. Ini gasan pribadi. Tadi kita hanya pertama, dia belum baju kita ya sama aja lah. Belum berfitrah sedikit-sedikit menambah uang manusia. La tazalul mas'alah bi ahadikum hatta yalqallah. Wa laysa fi wajhi muz'atul lahmin. Orang yang ngarannya hidup itu ujar Nabi kada pernah lepas daripada masalah. Kita nih hidup kada lepas dari masalah. Masalah yang paling gana itu apa? Ekonomi. Kada fakru ayatuna kufra. Kadang hampir-hampir kefakiran itu mendekatkan kepada kekufuran. Orang kalau sudah urusan ekonomi ini kadang ada memandang halang-halang lagi. Kalau memutik sawit kurang tengah malam ini syukur, benar sudah kenapa? Syukur lah. Bahasa yang salah menempatkan syukur itu kepada sesuatu yang hal. Syukur benar awal tak puting ada. Kenapa? Syukur benar. Kadar fakru ayatuna kufra, kadar kekurangan ekonomi itu bisa menjatuhkan seseorang kepada kekufuran. Nangarannya masalah ujar Nabi kada pernah selesai kalau kita masih hidup. Jadi kalau biar hendak ada masalah mati. Artinya kalau masih hidup kada terlepas daripada masalah. Nah masalah yang paling besar itu apa? Ekonomi. Maka orang yang suka meminta-minta ujar Nabi karena urusan ekonomi atau masalahnya, maka dia akan menghadap kepada Allah, maka dia akan berjumpa dengan Allah tanpa sepotong pun daging di wajah. Kenapa? Meleleh. Allah azab dengan wajah yang meleleh. Ini orang yang meminta-minta. Walaupun kadang begayaan lah, belum begayaan aja minta THR untuk kamu dibalik, menjemput saja. Anu naklah, tupang itu banyak tuh THR. Jadi anak dia disuruh meminta-minta. Akhirnya ada pengasaran. Man tawadda'a li ghaniyin saleh dhahaba sulusakina. Barang siapa yang merendahkan diri karena orang sugih mak soleh. Ada orang sugih, baikkan orang sumbahyang rajin, beribadah taat, melakukan kebaikan, bagus orang soleh, orang sugih. Namun dia merendahkan diri, dia tawadhu, merendahkan diri, menyuruh ujar orang kita, mencari muha, adalah ada di sisi muha, mencari muha karena bukan kesolehannya, tapi karena kesulitan. Banyak orang soleh, tapi dia kan ada merendah-rendah. Tapi giliran ada orang sugih dengan soleh, tadi bahasanya bilangan parak sampai ke lantai berjalan di kasih muha, sakit menunduknya. Maka ujar Nabi dinukil oleh Imam Ghazali, orang ini telah menghilangkan 2/3 agama. Sirna 2/3
manusia. Apalagi soleh, kada orang sugihnya lah. Cuma namun kadang kayak itu boleh bacaan para itu saja. Nah, berarti kita sudah berlepas daripada berhajat kepada Allah. Nah, ini keimanan. Nah, jadi jangan kita biasakan apa itu, apalagi buat anak-anak kita minta THR, minta zakat. Anak pian berhak zakat atau apa? Oh, jelas anak pian. Ya, anak pian itu berarti bagian daripada pian. Bilanya pian kada berhak, maka anak pian pun kada berhak. Keliling kampung harus memintai zakat aja orang kada mampu atau kayak apa? Nah, maka kalau dia tertuju maka itu tadi, maka akan datang kepada Allah dalam keadaan muka tanpa ada seorang orang. Perlu dia ingat, kalau memang itu rizkinya, likul li ummatin aja. Kalau memang itu rizki kita, setiap manusia punya ketetapan. Dimanapun dia berada, rezeki tadi pasti sampai kepada dia. Tapi kalau memang bukan rezeki kita, dimanapun kita mengejarnya, pasti tidak pernah sampai. Nah, maka perlu kita himbau dari kita di hari raya. Terutama juga kita bersilaturahmi, jangan pandang dulu. Ini sugih kah? Atau ini miskin? Ada keluarga sugih, ada keluarga miskin. Jangan nanti nak tapi banjir di dapur aja kalian ya. Kenapa? Tugas membasuhi piring. Nang sugih ditawin halal aja dulu. Artinya kita membeda-bedakan keluarga kita karena sebab status kekayaan. Ini kalau seperti ini dia sudah hilang 2/3 agama. Mau sugih mau miskin, nang paling mulia itu di sisi Allah ada yang paling takwa. Alhamdulillah sebulan puasa, alhamdulillah tarawih kada pernah alfa, alhamdulillah urusan sholat dijaga. Nah ini yang perlu dia muliakan. Ada keluarga biasa, walaupun kada penduitan, tapi urusan sembahyang itu diutamakan. Nah ini yang harus dia muliakan. Tapi kalau dia memuliakan karena kesugihan, ini tanda akhir zaman udah. Tidak kan akhir zaman, karena dia lebih nas sudah dunia ada radit berdengar. Tanda akhir zaman nanti apabila akhir zaman menjadi nabi, urusan kulit jadi tolak ukur. Oh ini kurang baik nih. Oh ini keluargaku. Dari mana dia mengaku keluarga? Ya betul. Padahal pakaian orang sekampung. Dia aku padahal. Nah ini yang terjadi. Nah, jadi jangan sampai kita seperti itu. Apapun yang kita miliki saat ini itu dari Allah. Apapun yang kita sangka milik orang lain itu pun daripada ketetapan Allah. Maka mulai kita syukuri daripada apa kita ridho dengan apa yang Allah tetapkan kepada kita. Maka seperti halnya pagi hari ini di waktu saat ini tidaklah dia berjalan ke masjid ini pun ketetapan. Berapa banyak mungkin nang hendak hadir, cuma Allah kada menetapkan. Berapa banyak nang kada hadir, tapi memang Allah telah menjalankan kaki. Ada dan niatan hadir, cuma pas terbangun, pas keingatan, pas sampai. Nah ini ketetapan. Maka seperti itulah kita berharap senantiasa Allah menetapkan kita dalam kebaikan. Senantiasa Allah tetapkan lisan kita hanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita miliki saat ini adalah titipan dari Allah. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mensyukuri titipan dari Allah. Apapun yang kita miliki saat ini, orang tua kita, pasangan kita, harta benda, anak cucu kita, semuanya titipan dari Allah untuk kita. Maka mudah-mudahan setiap Allah menitipkan sesuatu kepada kita, kita adalah orang-orang yang sempurna keimanan dengan amanah. Amanah dengan titipan Allah, amanah dengan rezeki Allah, amanah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Allah titipi sehat, Allah titipi sempat, maka mudah-mudahan sehat kita, sempat kita bernilai ketaatan di sisi Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menggunakan apa yang Allah titipkan kepada kita adalah sarana menjadi mencari jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini, dalam majelis ini, yang mana itu pun takdir dari Allah, mudah-mudahan Allah pun mentakdirkan kita di pagi hari ini. Setiap apa yang tersimpan di dalam hati kita, tersimpan di dalam sanubari kita, Allah Maha melihat. Allah melihat hajat kita, Allah melihat keinginan kita, Allah melihat permohonan kita. Maka mudah-mudahan Allah takdirkan kita hadir, maka Allah takdirkan pula kita mendapatkan neraka. Mudah-mudahan kita menyadari
bulan Ramadan yang mulia ini, yang mana setiap doa diijabah oleh Allah. Di saat yang Allah memandang kita dalam perkumpulan ini, siapapun Allah pandang hatinya. Siapapun yang hadir, mudah-mudahan Allah melihat kepada sanubarinya. Di dalam hati kita berharap kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami semua, ampuni kesalahan kami. Banyak umur yang kami gunakan, banyak umur yang kita gunakan selama hidup untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak sanggup kita menghitungnya, tidak sanggup waktu untuk berbilang, karena begitu banyak maksiat yang sudah kita kerjakan. Berapa banyak kelalaian yang kita lakukan di waktu masa muda kita, berapa banyak kemaksiatan yang menjadi kebanggaan, berapa banyak dosa-dosa menghiasi catatan amalan, berapa banyak perbuatan yang haram telah menjadi perbuatan kebiasaan. Maka mudah-mudahan di saat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, Allah memandang kepada kita semua, ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami semua, ampuni kesalahan kami semua. Di bulan Ramadan yang mulia ini Engkau pandang kami semua, ya Allah, dosa-dosa kami Engkau ampuni, ya Allah. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, yang Allah takdirkan kita duduk di masjid ini, Allah takdirkan bila dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita diampuni oleh Allah. Maka mudah-mudahan apa yang menjadi kebiasaan kebaikan kita adalah kebiasaan kebaikan kita ketika menutup hayat, menutup akhir daripada kehidupan. Mudah-mudahan seperti inilah di mana Allah menutup daripada akhir kehidupan kita. Kita dalam keadaan berhajat kepada Allah akan takluk dengan banyaknya dosa. Kita berhajat kepada Allah akan ampunan Allah. Kita berhajat kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan kita daripada bulan Ramadan, melainkan Allah sudah memberikan kita semua ketetapan. Allah bebaskan kita daripada nerakanya Allah yang seharusnya kita pantas berada di dalamnya. Mudah-mudahan Allah di bulan Ramadan ini melimpahkan rahmat kepada kita semua. Dengan rahmatnya banyak dosa, salah, maksiat Allah ampunkan dengan rahmat Allah. Mudah-mudahan tidak keluar bulan Ramadan, tidak berlalu bulan Ramadan, melainkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan ketika saat ini Allah memandang kita, ketika saat ini kita menundukkan hati kita di dalam sanubari kita, jangan kita lupakan kedua orang tua kita, jangan kita lupakan ibu bapa kita. Hadirkan mereka di dalam hati kita. Kita bayangkan mereka bersama kita, sehingganya kalau Allah memandang kita, maka mudah-mudahan Allah juga memandang ibu bapa kita. Sehingganya ketika Allah mengampuni dosa kita, maka mudah-mudahan Allah juga mengampuni dosa kedua orang tua kita. Berapa banyak di antara kita di tahun-tahun kemarin mungkin masih berkumpul dengan ibu bapa kita, di tahun-tahun kemarin masih bisa memegang tangan mereka, ya Allah. Ketika megang tangan mereka, kita memandang wajah mereka, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni ibu bapa kami. Yang tangan itu adalah tangan yang batin tulang keras keringat, agar kita mendapatkan rumah yang layak, makanan yang layak, pendidikan yang layak. Namun berapa banyak di antara kita di bulan Ramadan, di dalam hari raya tahun ini, tidak ada lagi tangan mereka yang bisa kita pegang, tidak ada ucapan permohonan ampun dan maaf yang bisa kita lontarkan, karena mereka telah dipanggil oleh Allah, karena mereka telah berada di sisi Allah. Maka mudah-mudahan di kesempatan ini kita hadirkan mereka, kita adakan mereka di dalam hati kita. Allah pandang mereka sehingga Allah lapangkan kubur mereka, Allah ampuni dosa mereka, Allah ampuni kesalahan mereka, sehingga di dalam kubur mereka mudah-mudahan kedua orang tua kita dalam keadaan mendapatkan ridha Allah, dalam keadaan mendapatkan nikmat dari Allah, dalam keadaan menjadi kuburnya taman daripada surga Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan, mudah-mudahan Allah ijabah, mudah-mudahan Allah mempermudah, mudah-mudahan Allah kabulkan, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita yang berhadir di tempat ini mendapatkan kemenangan di hari kemenangan. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala limpahan daripada amalan, perbuatan, ketaatan di hari kemenangan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan sholat kita, puasa kita, ibadah kita semuanya diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita adalah orang yang betul-betul baik kemenangan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ulun banyak-banyak ampun maaf. Mungkin kiranya selama kita berkegiatan selepas sholat subuh
membiarkan, membuat ketersinggungan, apa nak ulun gawi membuat dia kada nyaman, ulun banyak-banyak minta harapannya mudah-mudahan kegiatan kita seperti ini tidak terputus berhentinya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang senantiasa masih gemar dulu di majelis-majelis ini, masih ketujuh berdadangan, masih ketujuh memperbaiki diri. Mudah-mudahan sampai Ramadan akan datang, mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan berkumpul. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi salah gelap, mohon maaf. Ucapan perkataan yang mungkin menyinggung di dalam perasaan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Nabi wa alin Nabi wa ashabin Nabi al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, mu'afiyatan bil jasad, wa sa'atan bil rizqi, wa taubatan qabla al-maut, wa syahadatan 'indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa 'afwan 'indal hisab, wa 'amalan min al-adab, wa nasiban min al-jannah, wa rizqan nadhara wajhikal karim. Hajatuna wa hajatuna muslimin bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil